Kembali lagi bersama kami di X7. Kali ini kita kedatangan narasumber dengan cerita horor yang sangat mengerikan. Bagaimana kisah kali ini? Kita lihat dan tonton. Kita zoom langsung ke ceritanya. Ketakutan terbesar adalah di dirimu sendiri. Oke, selamat malam Mas Arif. Selamat malam. Nah, malam ini kita kedatangan narasumber dengan cerita horor yang sangat mengerikan. So, langsung ke ceritanya. Katanya pernah kesurupan ya? Iya, saya dulu pernah kesurupan. Nah, bagaimana waktu itu bisa kesurupan? Jadi pertama saya kesurupan, tapi emang zaman dari dulu saya sering kayak melihat hantu, melihat sosok, entah itu kuntilanak atau bayangan dari saya umur 2 tahun. Tapi pertama kali saya kesurupan itu pas kelas 1 SD, sekitar saya berusia 6 tahunan. Jadi bagaimana itu? Dulu pertama kejadian pas selesai pulang sekolah, teman-teman kan mengajak Bermain gitu? ngajak berenang di kali. Itu lokasinya sekitar 200 meter lah dari perkampungan, jadi cukup lumayan jauh. Lumayan jauh ya? Dulu. Terus waktu itu awalnya kita yang mau berenang di kali itu sekitar 5 orang. Ternyata yang ngajaknya nggak ada, jadi yang berangkat cuma sekedar 3 orang. 3 orang doang? 3 orang. Waktu itu saya, terus Adi, terus sama Koko. Nah, bertiga doang berarti ya? Bertiga berenang di situ, buka baju biasa, pakai celana berenang kayak seru-seruan lah. Oh iya. Tiba-tiba ketika kita lagi seru-seruan berenang, tiba-tiba ada airnya ada yang gelembung-gelembung gitu ke atas. Terus kok kayak ada yang aneh ya. Oh iya. Terus saya sendiri langsung ke saung, kan di situ ada saung. Oh, ada saung ya, biasa. Ada saung, pasti ada saung. Ya, namanya di pesawahan. Oh iya. Nah, saya langsung sendiri pakai baju. Ketika saya pakai celana, saya lihat di ujung sana kan ada saung juga tuh. Kayak ada pegunungan gitu ya? Iya. Kata saya, kok itu kayak nenek-nenek tapi badannya ketutup bulu semua. Jadi kayak kuntilanak gitu ya? Iya, tapi ini banyak bulu. Jadi semuanya bulunya itu tumbuh lebat kayak rambut semua gitu. Iya. Pas saya pakai baju tiba-tiba gak ada si nenek itu. Terus saya cepet-cepet mau pulang, tiba-tiba saya udah nggak ingat tuh Angkat gitu, dibawa? Iya, dibawa sama teman saya ke rumah. Nah, terus waktu itu saya merasa kayak kalau ada yang nanya, saya itu kan mau jawab, tapi tiba-tiba saya nggak bisa jawab, nggak bisa apa, tapi kata orang-orang mata saya merah gitu. Terus bisa gitu? Iya, waktu itu anehnya orang tua saya malah bawa saya ke rumah sakit. Padahal kan jelas-jelas saya kesurupan. Nah, terus waktu itu saya diobatin sama orang pintar, katanya tulang rusuknya bengkok. Jadi mata batinnya kebuka gitu. Oh, jadi mata batinnya kebuka jadi gitu. bisa melihat makhluk yang saya. Setelah kejadian itu, saya sering bangun kejadian kayak melihat sosok. Oh iya. Entah itu dulu di sekolah di MTS pernah saya. Di MTS waktu itu posisinya lagi kan ada permata tuh kemah. Oh iya, kayak camping gitu ya? Iya, tapi posisinya di lingkungan sekolah, pramukannya. Nah, waktu itu kan saya jadi panitia. Terus biasa kalau kemah kan sering ada jerit malam. Oh iya. Pas jerit malam. Kayak tes mental gitu ya? Iya, pas jerit kan itu posisi jerit malam di belakang kelas ya. Itu kita ngebentangin rapia dari ujung kelas sampai ujung kelas. Nah, terus kita matanya diikat kan? Oh iya, kayak pakai kacu gitu ya? Jadi kita diikat. Terus pas kita mau jalan menyusuri tali rapia yang tadi, kita dibuka tuh. Nah, si kacunya itu nutup matanya gitu. Dibuka. Terus kita harus berjalan dari ujung kelas ini ke ujung kelas itu. Pas tiba-tiba kan saya posisinya orang terakhir nih. Oh iya. Yang ikut jerit malam kan semuanya udah beres. Saya terakhir. Kok tiba-tiba kata saya di belakang saya kayak ada yang ngikutin, kayak ada sosoknya kayak cewek berpakaian putih. Nah, terus si teman aku cewek ya, namanya Antika. Nah, dia bisa lihat juga. Oh sama berarti? Iya, mata batinnya kebuka. Iya, kata dia, Kak itu di belakang ada orang. Terus aku
nggak heroin kata dia, terus saya jalan aja gitu. Nah beres diri malam kan otomatis semuanya nggak boleh tidur ya, kita Oh, iya, masuk ke iya. ruangan kelas-kelas. Nah kan tiap kelas tuh udah ada kayak dipatok lah, di kelas ini di ruangan ini ada 8 orang, di ruangan ini Kayak ada dibagi-bagi nah, gitu ya, iya, kayak di gitu. grup-grup gitu. Iya. Nah pas itu saya di ruangan kelas 9B, kan dulu di ruangan di depan kelas 9B kan ada pohon beringin tuh, Oh iya, iya. kayak katanya tempat makhluk halus lah, tapi Oh. walau-walau saya gitu. Oh, anjing. Nah waktu Oh, itu kejadian. kejadiannya ada guru saya wali kelas saya wali kelas saya kayak melihat ke ruangan itu, kan kita lagi di interogasi itu Oh, di iya. sana. Kan udah pas posisinya tiap ruangan itu 8 orang, Iya. tapi yang dia lihat, yang wali kelas saya lihat ternyata ada 9 orang. Terus kan Jadi lebih satu. iya, semuanya pada bingung lah siapa ini, padahal kan emang udah pas semuanya ada Udah dibagi-bagi berarti ya. Nah dari situ kayak beres itu ada yang kesurupan, ada yang teriak-teriak, pokoknya kayak jadi kacau lah. Nah Berarti semua- kayak kesurupan massal gitu. iya, tapi nggak semuanya Kak. Oh. Kayak ada yang jerit-jerit, ada yang nangis, ada yang tiba-tiba ketawa. Nah pas beres kejadian itu para siswa yang ikut promotor itu nggak disuruh tidur di tenda, jadi langsung kayak ruangan kelas lah. Oh iya, iya. Kita tempat berteduh waktu itu pokoknya hampir beres jam hampir subuh kejadiannya sampai. Nah saya SMA waktu itu kejadiannya di salah satu sekolah di daerah Sedang Hilir, kecamatan Sedang Hilir. Iya. Nah waktu itu kejadiannya seminggu lagi mau ujian, kan waktu itu lagi kuliah lagi gak belajar lah. Oh iya, iya. Kalau Pasti ujian, kuliah gitu. iya lagi pada paling di sekolah main, di kelas pada main. Nah waktu itu kejadiannya saya bersama teman saya Abdul Jabar. Nah waktu itu saya lagi juggling bola lah. Oh kayak bermain gitu Iya, ya. kan ada bola di kelas. Kita juggling berdua. Terus tiba-tiba nggak sengaja bola itu tertendang ke kepala teman saya yang cewek. Nah tiba-tiba dia tuh nangis langsung histeris. Saya sama teman saya yang tadi juggling kabur langsung. Berarti panik ya, Iya, langsung kabur. langsung kabur ke Kobong. Nah pas saya lagi rebahan di Kobong, tiba-tiba dipanggil sama teman kelas saya, katanya disuruh ikut sana. Ternyata pas saya ke sana, si teman saya yang tadi tertendang bola sama saya jadi nggak bisa ngelihat, jadi matanya Ketutup gitu kan. dia kayak sakit kan. Terus kita antarin lah ke rumahnya ya. Kebetulan waktu itu rumahnya nggak terlalu jauh dari sekolah. Lokasi gitu. Iya, sekitar adalah 300 meteran dari sekolah, jadi lumayan dekat. Nah waktu itu diantar pakai motor di bonceng orang. Berarti di reptil ya. Iya, nah pas di rumahnya ternyata dia itu kesurupan. Dari mana kita tahu kesurupan? Waktu itu dia pas datang ke rumahnya malah marah-marah, malah nantangin kita berantem lah. Nah yang lucunya waktu itu teman saya yang jadi KM dia malah ngajakin berantem dia. Padahal kan malah diajak serius. iya, padahal kan kalau sama orang yang kesurupan kan tidak perlu adu fisik. Oh iya, iya. Nah waktu itu kata saya udah ke KM dibilang jangan diadu. Dianggap serius Iya. gitu. Terus waktu kejadiannya sekitar 2022 lah. Oh, cukup lama berarti ya. Iya sekitar 4 tahunan. Nah anehnya si teman saya ini kesurupan, dia melantangin saya sama si Nuron. Katanya ayo sini. Padahal kan kita mah nggak punya apa-apa ya, Oh kita iya. cuma Berinisiatif baik gitu ya. iya, namanya kan kalau mau orang yang kesurupan kan kita ngadu batin, Iya, bukan iya. ngadu fisik. Jadi waktu itu kita banyak bacain sholawat. Kalau baca kayak surat Anas apalah, dia mah malah ketawa. Oh, Dia berarti bisa. gak mempan berarti. Iya, nah terus pokoknya dia waktu itu kejadiannya jam 9. Nah kita udah cari Ustadz, cari ayahnya. Waktu itu Ustadz lagi gak ada, ayahnya lagi ke hutan, lagi nyari untuk buat lomba. Nah jadi kan posisinya waktu itu kita semua anak-anak teman sekelas nih yang ngurus dia. Iya, iya.
pas saya cobain buat musir si yang merasukinya itu ketemu udah langsung keluar, tiba-tiba ada lagi masuk lagi satu. Jadi berbeda lagi yang Iya, beda-beda. Pas yang satu lagi masuk yang ini yang baru, dia malah pengen anak kecil, kan ada anak kecil itu tidak tahu ponakannya, tidak tahu adanya. Nah, dia pengen main sama anak kecil waktu itu. Ternyata pas saya tanya-tanya, saya ngobrol sama si sosok ini yang rasukinya, dia itu menunggu batu di belakang sekolah, kan ada batu gede itu di situ. Jadi penunggu situ loh. Iya, jadi katanya dari dulu si sosok ini suka sama si cewek itu sama ini. Jadi emang dari kelas 9, dari kelas 10, nah si sosok ini suka si cewek ini gara-gara emang jarang sholat. Berarti nyaman berarti ya. Iya, jadi sejak dulu kayak udah dipilih lah. Kayak diincar gitu. Iya, ini cocok nih. Nah, waktu itu sekitar hampir lebih sejam barulah kita bisa musir yang masuk itu. Tiba-tiba masuk lagi yang tadi. Jadi masuk lagi yang berbeda. Iya. Jadi udah masuk satu, masuk lagi yang lain. Iya, jadi kayaknya jadi kitanya capek. Iya. Nah, kita udah baca-baca doa. Jadi kewalahan. Iya, gampang. Terus kita manggil ustaz lah. Waktu itu posisinya hampir zuhur. Dari jam 9 kan ke zuhur sekitar berapa menit, berapa jam, 4 jam lah. Iya. Jadi kita kecapean. Terus untung datang ustaz. Nah, setelah ustaz datang dibaca-baca di jam terus diusap pakai air. Alhamdulillah itu Berarti mendingan langsung. Iya, alhamdulillah. Untungnya pas besoknya pas mau ujian, kan besoknya ujian tuh. Pas habis ujian dia hadir untungnya bisa ikut ujian. Nah, sebelum ujian kita tuh sama baca yasin dulu di lapangan supaya kejadian yang kemarin itu tidak terulang lagi. Oke, jadi di podcast kali ini kita cukupkan sekian. Jika rame kita lanjut di part 2. Oke, so bye bye.